Kenapa? Karena memang yang saya katakan itu semuanya benar. Jangan kau hadapi dia itu, kau akan jadi bulan-bulanannya. Sudah dibilang. Ya Nurul, Anda Muslim? Iya. Ya silakan nyalakan kamera Nurul. Halo? Halo. Kok masih halo-halo? Apakah Anda dengar saya tadi nyuruh apa? Kok gelap? Ya Nurul, kamu muslimah? Iya? Iya. Udah lama kamu nonton channel saya? Barusan. Sebelum ini? Belum. Baru kali ini, pertama kali. Iya. Jadi selama ini kamu belum pernah tahu bahwa Muhammad itu satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Selama ini kamu nggak pernah tahu bahwa Muhammad itu memukul istrinya. Selama ini kamu nggak pernah tahu bahwa Muhammad itu menyuruh manusia minum kencing hewan. Selama ini kamu nggak pernah tahu bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Kamu nggak pernah tahu itu semua. Enggak. Apa namanya respon kamu ketika kamu mengetahui kenyataan ini? Apakah kamu mengatakan bahwa saya fitnah atau bagaimana? Ya ada datanya enggak? Ada dalilnya gitu kalau memang semua itu ada. Ada. Mau kita mulai dari siapa? Mau kita mulai dari mana? Di situ datanya dari mana? Dari kitab-kitab kalian sendiri. Yang mana? Oke, kita kasih satu contoh ya. Kita kasih satu contoh ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong itu anakmu itu nangis terus itu. Biarin, enggak apa-apa. Oke, baik. Kita mulai dari Muhammad menikahi anak di bawah umur gimana? Di bawah umur. Umur berapa dulu? Umur 6 tahun, 6 sampai 7 tahun. Kalau setahu aku tuh ya, kayaknya ini ya waktu sekolah dulu ya, nggak ada tuh umur 6 tahun. Muhammad gak pernah nikahi anak umur 6 tahun? Setahu aku sih. Nah itu makanya saya bilang inilah fungsi channel Edis TV untuk memberitahukan kepada muslim bahwasanya gini. Oke Nurul, gini ya Nurul ya. Baik. Oh jelas. Di dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari disebutkan bahwa Muhammad menikahi Aisyah. Diperlihatkan datanya. Diperlihatkan. Oh, maksudnya diperlihatkan di layar. Ya. Gimana ya? Oke, sebentar. Sabar ya. Lihat ya, begitu banyaknya umat muslim yang mereka merasa asing dengan ini. Ini jumlah muslim yang tahu kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur itu hanya 1%. Seandainya yang tahu 99%, saya khawatir besok sudah nggak ada lagi orang Islam. Mana Gimana? datanya? Buktinya mana? Itu loh Abang Edis yang ganteng yang Oh iya, cakep. ini saya sedang mau membuktikan. Sabar. Dan saya membuktikan. Atau dalilnya gitu. Baik ya, kita akan buktikan bahwasanya berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad ya. Kalau setahu aku sih 28. 28. Oke, sabar ya. Kita ketikkan hadisnya dulu ya. Hadis. Umur Aisyah
ketika menikah. Baik ya. Nih, saya bacakan hadisnya ya. Perlihatkan. Lihat. Diperlihatkan di layar. Iya bang, iya. Waduh, mereka ini harus disuapin teman-temannya, harus disuapin mereka ini. Harus disuapin mereka ini. Suapin uang mau. Harus disuapin mereka ini saudara-saudara. Oke. Sebentar. Saya tampilkan dulu di layar ya. Gimana cara menampilkan di layar nih, teman-teman? Saya harus karena tidak tersimpan di dalam ini saya, galeri saya. Karena kalau di TikTok ini harus ditampilkan di galeri baru bisa di ini. Sebentar ya, sabar ya. Sabar. Saya balik dulu kamera saya. Dan saya minta kamu membaca ya. Saya minta kamu membaca. Ya, silakan dibaca. Kelihatan? Silakan dibaca, silakan. Aku, ayo baca yuk, kamu baca yuk. Aku dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang jelas. Ini apa ini? 6 tahun. Jadi baca aku dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat aku berusia 6 berapa? tahun. 6 tahun. Ketawa jahat. Sebentar, ku ganti dulu efeknya lagi seperti tadi. Memang berat ini Nurul, begini Nurul ya. Saya itu hanya mengatakan sebuah fakta Nurul. Saya nggak mau mengada-ada Nurul ya. Jadi Nurul, saya bahkan memberikan tantangan. Saya tantang semua umat muslim di negara kita tercinta ini untuk datang ke Mabes Polri untuk mengatakan bahwa saya melakukan penistaan. Nggak akan mungkin kalian sanggup. Nggak akan mungkin. Oh yang saya katakan ada datanya kok. Itu datanya tadi dari mana itu? Tuh. Berat ini saudara-saudara ini. Berat. Karena aku tanya, itu datanya dari mana? Nurul, nanti tahu nggak kamu orang yang menolak kenyataan itu selalu kayak begitu sifatnya. Ya tapi datanya Enggak, dari orang mana? nggak bisa menerima kenyataan. Gini Nurul, ada sebuah sindrom, Nurul sebentar. Ada sebuah sindrom yaitu sindrom yang tidak bisa menerima kenyataan. Contoh nih. Kamu punya pemahaman selama ini suami kami itu orang yang baik, alim, soleh, rajin menabung. Itu yang kamu tahu tentang suamimu. Ya kan? Tapi ternyata ini misal ternyata suamimu punya istri lagi di luar. Alhamdulillah enggak. Misal terus kamu bilang enggak, ini fotonya, ini surat nikahnya, ini walinya, ini kamu bilang enggak, pokoknya saya nggak percaya. Itu orang yang mengingkari kenyataan. Muhammad itu memang menikahi anak di Nurul, dengar dulu Nurul. Muhammad itu memang menikahi anak di bawah umur. Berat nih saudara-saudara. Kalian lihat sendiri bagaimana capeknya menghadapi mereka. Nurul, saya cuma mau bilang begini. Di dalam kitab-kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, diriwayatkan bahwa Muhammad itu memang menikahi anak di bawah umur.
umur 6 atau 7 tahun. Sekarang saya tanya sama kamu Nurul. Coba dengan hati nurani kamu seorang ibu ya. Kamu seorang ibu, kamu tahu gimana rasanya. Bayangkan anak kamu umur 6 tahun dinikahi oleh orang berumur 50 sekian tahun. Gimana rasanya hati kamu? Coba. Coba kau jawab dengan hati nurani kamu. Edian nggak itu? Edian nggak? Anakku masih umur 1 tahun sama 4 tahun sih. Misal, itu yang 4 tahun itu 2 tahun lagi dia masuk TK kan? Nah, kau bayangkan itu nikah dengan anak umur 50, bapak-bapak umur 54 tahun gimana coba? Coba. Tapi kayaknya enggak lah. Kayaknya enggak. Berat saudara-saudara. Nurul, gini loh Nurul. Gini, saya pernah bilang begini, ada satu statement saya yang paling terkenal. Jikalau kamu mau mendalami agama kamu dalam 1 malam saja, saya khawatir besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Edis TV. Oh, jelas. Masalahnya kalau kamu malam ini mau mendalami dengan sungguh-sungguh, besok pagi kamu bangun, kamu bukan Islam lagi. Beneran? Serius? Berat, sudah. Oke, coba Nurul. Itu satu ya. Muhammad menikahi anak di bawah umur. Kamu tahu bahwa Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan? Tahu nggak? Enggak. Ini kalau tahu lagi nih makin bahaya. Jadi kamu tidak tahu banyak orang-orang Islam, terutama dari negara kita ini, pergi ke Arab. Mereka sampai sana minumin kencing onta, kamu tahu nggak? Enggak. Buset, makanya kamu selama ini yang kamu tonton di TikTok goyang sadbor. Deng. Yang kamu tonton goyang sadbor aja. Tapi teman-teman ya, goyang sadbor gini-gini nggak jelas aja mereka dapat koin banyak loh. Saya yang berbusa-busa begini. Apa koin saya? Bentar. 600 koin. Itu seperti itu. Begini ya, saya mau bilang sama kamu begini. Bahwa banyak di antara kalian itu yang nggak tahu tentang agama kalian. Banyak. Jumlahnya itu sekitar 98%. Nah, seperti kamu ini Nurul. Seandainya kamu tahu, seandainya kamu menggunakan pikiran kamu, hati nurani kamu, seperti yang saya bilang tadi Nurul, nampaknya saya khawatir besok pagi kamu masih bangun dalam keadaan muslim. Beneran loh, gimana kau itu? Oke Nurul, ada hadis yang mengatakan tentang adanya sekelompok orang ya, ketika mereka sedang berada di Madinah, mereka itu datang kepada Muhammad. Lalu Mana nyuruhnya? mereka kan sakit. Lalu mereka mengatakan kepada Muhammad, apa yang harus kami lakukan ini? Kami tidak enak badan ini. Nah, disuruhlah oleh Muhammad mendatangi kandang unta dan meminum air kencing dan susunya. Nah, kalau masalah susu saya nggak bahas. Saya membahas masalah air kencing. Nah, kamu sekarang masih mau menyaksikan nggak bahwa yang saya katakan itu benar? Ya, ada buktinya enggak? Bukti lagi, saudara-saudara. Mau bukti lagi. Bukti lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Bukti lagi. Kita harus bersabar, teman-teman ya. Kita harus bersabar untuk menghadapi mereka ini. Ya, kita harus putarkan lah. Kita harus mendikte mereka, teman-teman ya. Mendikte mereka. Oke, kita putarkan videonya ya. Kok video? Jangan video lah, data. Kalau Ustadz langsung kan yang ngomong kan Kak Feli. Waduh, makasih topinya Kak Mika. Ini Kak Mika yang biasanya, yang udah lama nggak kelihatan. Bang Mika yang udah lama sekali Bang Mika nggak kelihatan loh.
Oke, kita putarkan ya. Kalau diputar kan bisa dibuat kuat dalam menjelaskan data. Ya Rar, Bentar. ora ngerti. Lagi urung tak cek. Sebentar, ini saya mau carikan video Ustadz Khalid Basalamah ini mana ya? Kemana ini? Oh ini dia, oke. Ini Ustadz Khalid Basalamah ya? Tak boleh dijadikan obat. Dengarkan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, meliburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Tuh, silakan. Apakah Anda malam ini sudah menghabiskan berapa teguk air untuk kencing unta? Oke, jadi dua statement saya ya. Menikahi anak di bawah umur, betul. Menyuruh manusia minum kencing hewan, benar. Mau yang ketiga? Mau yang ketiga? Apa? Nanti Muhammad kena sihir gimana? Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang tersihir, gimana? Mau saya buktikan juga bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir? Ya. Aduh, gimana? Saya kasihan ini sama goncang. Kalau emang mau kasih tahu ya udah kasih tahu. Iya, kamu dikasih tahu juga gimana orang kamu? Tapi begini Nurul, nggak usah banyak-banyak lah, yang satu aja dulu kita beresin. Muhammad itu menurut kamu kan menjadi suri toladan kan? Suri toladan yang baik kan? Ya kan? Iya. Nah, artinya kalau dia diikuti, kalau seseorang mengikuti jejak Muhammad, maka bagus dia kan? Ya enggak? Nah, sekarang kalau ada orang menikahi anak di bawah umur 6 atau 7 tahun, ditangkap sama polisi nggak dia? Ya ditangkap lah. Iya, karena kriminal, betul nggak? Ya kalau nikahnya nggak kriminal. Kamu tahu nggak undang-undang perlindungan anak? Undang-undang perlindungan anak, barang siapa bersetubuh dengan anak di bawah umur, baik dengan ancaman kekerasan maupun sama-sama mau ya, 18 tahun itu, 15 tahun. 15 tahun. Coba bersetubuh kau dengan anak di bawah umur, di dalam atau di luar pernikahan. Di kerangkeng. Itu anak di bawah umur loh. Dan sekarang bagaimana kamu percaya bahwa mengikuti Muhammad itu punya nilai positif, sementara di negara kita tercinta itu, tercinta kita ini dianggap perbuatan kriminal. Coba layak nggak Muhammad itu dijadikan sosok suri teladan? Nggak tahu. Oke, terima kasih Nurul ya. Nurul ini kayaknya cuma mau nampang-nampang. Oke, sampai ketemu lagi Nurul. Sampai ketemu lagi Nurul. Aduh, berat saudara-saudara. Gimana ini?
istirahat dulu, kita minum dulu ya. Kita balikkan kamera dulu teman.